Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jati diri, salam kehidupan. Ketemu lagi dengan kami dari tim Jati Diri Center Indonesia. Bareng saya Jack dan masih dengan mentor jati diri kita Bapak Sugeng Yurinenggo. Kita sudah sampai di video yang ke-8 nih kawan-kawan. Memang sedikit-sedikit yang kita bahas, tapi terlalu banyak juga takut muntah. Jadi kita akan membahas lagi bab terkait kriteria jati diri yang ke-15. Kemarin hampir di video yang ke-7 kita sudah sampaikan sedikit bab pribadi dengan kriteria 14 dan 13 dan 14. Sekarang kita akan membahas pribadi 15. Kriteria jati diri 15 ini masuk dalam kategori jati diri pribadi khusus liberal profesional, Pak ya. Jadi dengan lahir dengan fisik 1, kemudian dengan nilai lahir 4 dan dengan nilai jiwa 5. Nah, ini termasuk pribadi yang luar biasa juga ya namanya untuk orang-orang khusus juga. Jadi kawan-kawan sebagai orang-orang khusus, kawan-kawan yang menduduki posisi atau berada di kriteria pribadi khusus itu mempunyai kapasitas yang lebih, tetapi juga pasti punya tantangan lebih dong. Allah kan Maha Adil ya. Yang Maha Kuasa Maha Adil, orang dikasih satu kelebihan, amanatnya lebih nih kan gitu. Sebagai orang khusus liberal profesional, pribadi 15 ini mempunyai ciri fisik yang sama aja dengan secara mendasar sama dengan pribadi yang sudah dari 11 sampai dengan 14 kemarin. Fisiknya ya, alip, lurus. Tapi pastinya ada perbedaan antar jati diri ini walaupun sekecil apapun dan signifikan atau tidak ada perbedaan. Pribadi dengan kelahiran 4 itu mempunyai kapasitas sebagai pribadi kelahiran zat ya. Kelahiran zat sama punya keberanian, punya kenekatan, masih pendiam juga ya dengan gesturnya terkait dengan fisik 1. Kemudian mempunyai nilai jiwa 5 yang berapi-api. 5 ini ada simbol api juga. Nanti ada penjelasan filosofis di belakang ya, bahwa 1 itu bumi, 2 manusia, dan seterusnya nanti ada. Pribadi 15 itu improvisatif juga ya. Dalam improvisasi sebagai orang khusus liberal mempunyai apa ya, value-value atau nilai-nilai yang lebih terkait dengan improvisasi sebagai orang liberal. Kemudian mempunyai jiwa 5 yang sangat berapi-api, Pak ya. Membara, semangatnya luar biasa, yang harus dirujuk untuk melakukan 73. Ya. Kemudian sebagai pribadi yang dengan nilai lahir 4 juga punya kapasitas jebakan Batman, Pak. Dia punya kelahiran dinamika ya, dan juga mempunyai kapasitas seperti kemampuan yang sifatnya seperti apa ya? Misalnya laba-laba nih. Apa ya bahasa yang pas Pak ya? Enaknya binatang bukan? Melodi. Ada melodi. Bukan Naik turun. Jadi ranahnya melodi naik turun. Ya. Atau sifatnya enggak tetap, artinya naik turun dalam konteks melodi. Jadi penentunya di saat nada itu terlalu tinggi harus diturunkan, terlalu rendah dinaikkan. Melodi. Atau ini yang mungkin pemirsa bisa kita kasih bahasa yang lebih mudah untuk dicerna. Jadi ada dinamika ya Pak ya. Dinamika. Ya. Fluktuasi. Naik turun naik turun ritme ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan secara real lagi Pak, kelahiran 4 itu seperti apa Pak? Ini secara realnya gitu. Kalau itu kan masih bahasa filosofis. Realnya seperti apa? Misalnya contoh Pak. Ya di sini maaf ya, 4 itu artinya nafsu. Oh begitu. Berarti punya saya mau menyampaikan. Sebenarnya menunggu Pak Sugeng yang menyampaikan nih ya. Jadi ada letupan-letupan hawa nafsu yang cukup tinggi karena ada simbol hawa nafsu atau perut di dalam pribadi dengan kelahiran 4 ya Pak ya. Dan kadangkala atau sering bahkan Pak ya, sering di kelahiran 4 ini, mohon maaf kawan-kawan kelahiran 4, kadangkala merasa tidak cukup dengan 1 ya, bahkan ya.
Jadi seandainya misalnya orang pribadi dengan kelahiran 4 ini mempunyai pasangan, kadang-kala bisa juga mungkin kurang gitu ya kalau satu, butuh Tapi dua. apa salahnya sih satu kalau memang udah tepat? Ya, tapi ini bicara kecenderungan kita kawan-kawan. Terus bisa dilihat dengan nafsu makannya yang luar biasa juga, mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang dengan nilai lahir yang lain, Mbak ya. Nah, di sini ada satu hal yang boleh digarisbawahi karena ini kelahiran 4 dan kebetulan memang 15 itu adalah khusus liberal. Ya. Jadi di sini dalam hal penglihatan itu tidak seperti pribadi yang umum, karena di sini sekali melihat pun bisa mengerjakan sesuatu yang sulit. Oke. Kembali ke parameter. Pribadi 15 sebagai liberal profesional mempunyai parameter 2. Yang pertama adalah penglihatan, kemudian perasaan. Apa yang dilihat dirasain. Kalau tadi pribadi belum ya. Tadi ada belum ya. Ini yang baru pribadi liberal pertama yang kita bahas kawan-kawan. Jadi pribadi liberal punya 2 parameter. Kalau tadi yang pribadi 1 otoritas, parameternya dari telinga ke logika. Kalau pribadi khusus liberal ini 15 dari penglihatan masuknya ke rasa, ya. Itu dalam hal pekerjaan maupun melihat sesuatu yang sulit untuk orang umum, buat orang liberal, khusus liberal itu sesuatu yang mudah. Bisa mudah, Pak ya. Itulah mesti kapasitas ya sebagai orang khusus kawan-kawan. Nah, itu dirujuk untuk melakukan yang namanya ekspresi 7-3. Apa itu 7-3? Basic yang tadinya diam sampaikan, yang tadinya tidak terucap belajar untuk mengucapkan atau menyuarakan atau menyampaikan. Kemudian 5 itu semangatnya luar biasa, tetapi ibaratnya api, jangan sampai, kalau api itu bisa dikontrol maka akan bermanfaat bagi banyak hal. Tetapi ketika api itu tidak bisa dikontrol akan bisa membakar semuanya, akan bisa membakar segalanya, itu sifat api. Sehingga pribadi 15 itu dirujuk, yang jiwa 5 dirujuk untuk melakukan 3. Apa itu 3? Nah, 3 itu adalah mencari titik benar. Artinya apa? Bukan menunggu, Pak ya, tetapi memilah, Pak ya. Memilah. Konteks menunggu pun memilah-milah. Ya, jangan gerusa-gerusu. Nah, itu yang mungkin yang agak tepat, Pak ya. Dalam langkah jangan gerusa-gerusu. Step by step, pilah yang tepat, kemudian baru kawan-kawan melangkah. Itu untuk eksekusi langkah akhirnya. Jadi pribadi 15 ini punya kecenderungan, atau mungkin nanti beberapa pribadi lain dengan nilai jiwa 5 itu mempunyai salah satu karakternya adalah gerusa-gerusu. Saya tidak mengatakan ceroboh ya Pak ya, tetapi kalau kita tergesa-gesa akan berakibat pada kecerobohan, sehingga kapasitas yang bagus bisa tidak bermanfaat dengan tepat ketika terburu-buru dalam melaksanakan segala sesuatu. Step by step, jangan gerusa-gerusu, pilih waktu dan tempat yang tepat, dan sampaikan yang ada hubungannya dengan konstruksi atau kebenaran. Dan kemudian kalau terkait dengan ranahnya pribadi profesional khusus liberal profesional 15 arahnya ke ranah kebendaan, bukan ke ranah terkait hubungan dengan antar manusia. Itu 15 kawan-kawan. Oke, sementara itu aja, kita ganti ke 16 nih. Kita geser ke 16. Pribadi 16, kalau tadi Pak, belum di ini nama jati dirinya Pak ya, 15 Pak. 15 itu adalah pemakmur yang berekspresi atau pemakmur yang bersemangat, gitu kawan-kawan. Sekarang kita geser ke 16 nih. Apa itu pribadi 16? Pribadi 16 itu punya nama pemakmur yang mengabdi atau pemakmur yang melengkapi. Nah, sebagai pribadi 16 ini pribadi umum intelektual, ya, mempunyai fisik 1, lahir 5, nilai jiwa 6. Nah, secara fisik tidak perlu saya bahas lagi. Secara lahir mempunyai nilai lahir 5, Pak Sugeng. Bagaimana nilai lahir 5 itu, Pak? Mohon disampaikan, Pak Sugeng. Oke. Jadi nilai lahir 5 ini mempunyai fluktuasi atau api, tetapi bukan di jiwa. Tetapi ada on fire-nya itu di kelahiran. Nah, perbedaannya apa? Ini
pribadi tersebut akan nampak sekali ketika dia punya masalah, lagi seneng, atau lagi susah, mudah sekali terbaca oleh orang. Tampak sekali di tampilan fisiknya. Secara visual tampak kelihatan, oh lagi seneng, lagi susah. Jadi pribadi yang dengan nilai lahir 5 ini sulit untuk menyembunyikan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Kemudian pribadi 6 itu menunjukkan pribadi pengabdi sebenarnya. Jadi kalau berbicara loyalitas, luar biasa loyal. Tetapi khusus untuk orang-orang dengan nilai jiwa 6, kita rujuk untuk melakukan ekspresi 2. Ekspresi 2 itu apa? Bisnis, untung rugi. Jadi jangan hanya baik buruk ya. Jangan hanya mengikuti atau hanya mengabdi saja, karena titik sukses pribadi dengan nilai jiwa 6 itu pada bisnis. Ya, buka usaha sendiri, mandi menjadi bos walaupun dari kecil. Kurang lebih gitu Pak Sugeng ya. Itu. Jadi 6 melakukan 2. Yang diam menyampaikan, yang 6 melakukan bisnis. Jangan hanya mengabdi, jangan hanya jadi karyawan bangkit menjadi entrepreneur. Itu lebih tepat untuk orang-orang 16 Mbak ya. Dan pribadi 16 ini punya kapasitas SDM atau punya kapasitas untuk kaitan hubungan dengan sesama manusia. Kaitan dengan ranah yang berhubungan dengan banyak orang, bukan dengan kebendaan. Jadi fokuskan pada hal-hal yang sifatnya SDM. Fokuskan pada hal-hal yang sifatnya berkenaan dengan hubungan dengan sesama manusia, bukan dengan produk ya atau kebendaan. Gitu kawan-kawan. Oke, next kita ke 17 nih. Pak ya. 17 itu dinamakan pribadi dengan nama 1 itu pemakmur, 7 itu yang menyampaikan kebenaran, Mbak ya. Atau yang memberi petunjuk, maaf. Jadi pemakmur yang memberi petunjuk itu pribadi 17. Pribadi 17 menempati posisi sebagai pribadi umum profesional ya. Sekali lagi tidak akan saya bahas lagi secara fisik, tapi pribadi ini mempunyai kelahiran 6. Nilai lahir atau B-nya 6, di mana menunjukkan kepatuhan giat ya. Pribadi dengan kelahiran 6 itu punya satu ciri ready setiap saat, standby setiap saat. Jadi mereka-mereka yang punya nilai lahir 6 kurang lebih seperti itu. Jadi steady Pak ya, selalu siap setiap saat. Kemudian dengan nilai jiwa 7 mempunyai speak ability yang hebat tapi tersembunyi. Sebenarnya dia jago kalau ngomong. Jadi orang 17 ini kayaknya diam ya, tapi begitu dia ngomong masuk gitu. Ketulusannya luar biasa, tetapi perlu dirujuk lagi, jangan sampai tulus yang salah sasaran. Apa istilahnya Pak Sugeng yang kadang ngomong itu, ketulusan yang sia-sia. Jadi tepatkan, berbuat baik juga perlu di-manage dengan baik. Dan untuk pribadi dengan pribadi 17 ini dirujuk untuk melakukan namanya 7-1. Apa itu 7-1? 1 melakukan 7 yaitu menyuarakan atau menyampaikan, jangan hanya diam. Kemudian 1 melakukan 7 secara jiwa. 7 melakukan 1 ya. 7 melakukan 1 secara jiwa, yaitu memakmurkan orang lain. Cuman tadi karena profesional, ya, untuk mengarah pada kebendaan. Ya, untuk pribadi 17 ini sebagai pribadi yang terkait dengan ranah kebendaan, bukan ranah SDM ya. Fokus pada hal-hal yang sifatnya kebendaan, pada produk kebendaan, bukan kepada hal-hal yang sifatnya hubungan antara manusia. Itu ranah kehidupan atau bahkan pekerjaan dan sejenisnya. Larikan ke situ, karena begitu masuk ke ranah yang sifatnya SDM akan terjadi distorsi. Ketika terjadi distorsi, ada aja hal-hal atau masalah atau konflik yang memungkinkan timbul dalam kehidupannya. Ingat, 17 melakukan 7-1. 7 artinya menyampaikan, 1 memakmurkan orang lain. Kalau secara fisik sih gampang kawan-kawan. Secara fisik memakmurkan orang lain itu artinya banyak sedekah. Kalau ada
ada meme nih, ada salah satu oknum yang menyampaikan nih udah sedekah atau belum dan lain sebagainya. Dalam konteks ini sebenarnya untuk orang orang dengan nilai jiwa atau fisik nantinya ya, nanti belum kita bahas soalnya fisik 7 atau jiwa 7, sedekah itu wajib. Kalau untuk yang lain kan sunnah ya. Kalau yang lain tuh itu hal yang baik untuk dilakukan membantu orang secara material. Tetapi ketika orang mempunyai nilai jiwa atau fisik 7 itu berderma, menjadi dermawan itu adalah wajib sifatnya karena itu jalan menuju sukses. Semakin banyak apa namanya bersedekah, semakin banyak memakmurkan orang lain ya dahulukan yang terdekat kemudian melebar ke semakin jauh, itu akan semakin dekat juga ranah-ranah otomatisasi kesuksesannya. Kalau saya misalnya orang 35, untuk saya sedekah itu sifatnya hal baik untuk dilakukan Pak ya. Tapi kalau untuk orang dengan fisik maupun dengan jiwa 7 ya, itu sifatnya wajib, bukan hanya hal baik, tetapi wajib dilakukan gitu. Kemudian kalau untuk 7 di fisik dengan di jiwa otomatis beda. Kalau di jiwa itu lebih banyak memakmurkan tetapi secara jiwa Pak sebenarnya. Misalnya ngajari apa namanya memberikan ilmu, memberikan tips yang baik untuk kehidupan atau memberikan saran-saran itu pas. Tidak hanya secara fisik Pak ya. Beda lagi sama nanti yang pribadi, yang 7 dinilai fisik. Itu memakmurkannya secara fisik juga gitu. Itu yang kadang orang yang tidak memahami sangat distorsi gitu. Oke kawan-kawan, itu yang pribadi 16 dan 17. Saya tidak tahu nih, Bang Alfon sudah berapa minuten ini kita? 15 minuten ya, 15 menit. Karena kita ada target minimal untuk satu video kita akan kasih 20 menit lah kawan-kawan untuk penjelasan biar tidak terlalu banyak yang kita bahas tetapi satu persatu mengena. Oke kalau gitu karena masih 15 menitan kita akan lanjut lagi di pribadi 18. Tadi 16 udah 17 di 18. Pribadi 18 itu pribadi umum profesional juga ya dengan kelahiran kondisi. Kalau tadi 15, 14, 15, 16, 17 itu kelahiran zat. Ya, kelahiran zat maksudnya. Karena kelahiran 3, kelahiran 4, kelahiran 5, kelahiran 6. Sekarang kita menjadi pribadi 18 yang kita bahas ini dinamakan pemakmur yang senantiasa memperindah diri. 1/8. Dirujuk untuk melakukan ekspresi yang namanya 79. 18 sendiri yang tadi dikasih nama pemakmur yang senantiasa memperindah diri itu merupakan kategori jati diri pribadi umum profesional ya dengan acuan dengan parameter perasaan ya baper lah. Kalau orang-orang profesional ini ada unsur rasa baper. Kalau orang-orang intelektual pakai logika jadi balok bawa logika. Orang profesional kan baper Pak ya bawa perasaan. Parameternya adalah perasaan kawan-kawan. Karena orang umum hanya satu parameternya dari perasaan. Ketajamannya dirasa. Melihat dunia ini melalui rasa. Ya, kalau orang otoritas melihat dunia dengan telinga ya, mendengar ya, melihat pakai telinga. Kemudian masuk ke logika, ada yang masuk ke perasaan. Kalau orang umum profesional ini baper bawa perasaan nih. Ya. Saya juga orang umum profesional Pak ya. Jadi baper. 18 punya kapasitas yang luar biasa juga karena semua dari kita luar biasa. Pribadi 18 dirujuk untuk melakukan yang namanya 79. Pribadi umum profesional kelahiran kondisi ini mempunyai was-was yang positif juga. Bukan was-was ya, mempunyai kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan yang positif juga sebagai orang kondisi. Terpengaruh dengan momen. Terpengaruhnya bukan dengan situasi kondisi, tetapi dengan momen. Contoh nih, yang perbedaan antara kondisi dengan apa? Perbedaan terpengaruh dengan situasi kondisi dengan momen. Contohnya begini kawan-kawan. Kalau untuk orang intelektual, terutama mungkin untuk yang umum intelektual ya, itu amat sangat terpengaruh dengan momen. Pas kita ngobrol kayak gini, tiba-tiba ada suara di luar. Apa itu? Apa ada yang meledak? Ada kaitannya dengan rumah saya nggak? Ada kaitannya dengan saya nggak? Ada rasa-rasa seperti itu. Tapi kalau untuk orang profesional tidak.
khususnya yang kelahiran kondisi. Karena akan melihat, akan terpengaruh itu pada momen. Contoh, waduh bentar lagi lebaran. Jadi bentar lagi 17 Agustusan, sebentar lagi tahun baru. Fokusnya tuh ke situ gitu, ke momen itu gitu. Bukan setiap saat ya. Kalau untuk orang-orang intelektual lebih ke setiap saat, was-was atau kekhawatiran. Tapi kalau untuk orang profesional, mungkin khususnya juga untuk kelahiran kondisi, terpengaruhnya pada momen, ya. Terpakunya pada momen, Mbak ya, pada momen. Nah, kemudian menggunakan rasa lebih kepada perasaan. Dan dirujuk untuk melakukan yang namanya 79. Apa itu 79? 7 itu tadi menyampaikan, jangan diam. Kemudian 9 itu menjaga diri, kawan-kawan. Jadi penguasaan diri. Jadi mohon maaf sebelumnya, khusus untuk kawan-kawan dengan yang punya jiwa atau fisik 8, amat sangat tolong dengan amat sangat sekali gitu. Penguasaan diri. Maksud penguasaan diri, contoh lah misalnya begini. Bagaimana Pak Sugeng menyampaikan yang pas ini yang tepat? Ya, ketika kita ada masalah dengan sesuatu yang sifatnya SDM maupun kebendaan, tolong jangan umbar emosi, ya. Jangan umbar eksekusi, dipertimbangkan dulu. Ya. Orang dengan yang mempunyai hal yang kaitannya dengan fisik atau jiwa 8 ini sangat senang sekali dengan seni, Pak ya. Amat sangat tertarik dan tereksploitasi dengan namanya seni. Termasuk salah satu di dalamnya adalah hiburan. Ya. Seni yang bisa menjadi kebablasan kalau tidak tepat. Nah, sebenarnya untuk kawan-kawan yang punya fisik atau punya jiwa 8, kecenderungannya memang senang hiburan, tetapi amat sangat dirujuk untuk tidak berlebih atau sangat waspada sekali terhadap dunia hiburan justru. Kawan-kawan yang punya nilai, apalagi jiwa 8 ya, jangan, dan ini amat sangat fatal sekali apabila mengarah kepada hal-hal yang bersifatnya hiburan, apalagi sudah ke arah negatif. Untuk kita secara umum aja hal yang hiburan yang negatif tidak baik ya, apalagi untuk teman-teman yang punya nilai jiwa 8. Ketika misalnya masuk ke dalam ranah punten ya, mohon maaf sekali, karaokean yang berlebihan, kemudian sampai melibatkan dengan lawan jenis, melibatkan dengan minuman keras dan sejenis itu, titik distorsi kehancurannya amat sangat dekat. Warning sekali ini untuk kawan-kawan yang dengan nilai fisik atau jiwa 8. Oke, kawan-kawan, mungkin gitu dulu. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya, video yang ke-9 untuk membahas pribadi 19. Saya Jack bersama Pak Sugeng. Kita cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagikan ke kawan-kawan, saudara-saudara. Semoga ini bermanfaat juga buat kita semua. Salam jati diri, salam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.